Okay, my student, let's continue to practice. Pada bagian ini, latihannya adalah we will put the sentences in the following next three paragraphs of the story in a good order. Kita akan menyusun, meletakkan kalimat sesuai dengan urutan yang benar dari 3 paragraf berikut ini. Okay, are you ready? Oke, sekarang in paragraph 3, di paragraf 3, coba kalian mungkin masih ingat, di sini diceritakan tentang sang kuryang yang kembali ke kampungnya, ya. Kemudian ketemu dengan siapa? Ya, seorang gadis cantik dan ternyata itu adalah Dayang Sumbi. Seperti itu kan? Baik. Langkah pertama, kita akan pahami kalimat yang belum tersusun dengan rapi ini, ya. Mulai dari number 1. He fell in love with her at the first sight. Dia jatuh cinta kepadanya pada pandangan pertama. Kemudian, she could never get older because she was granted eternal youth by the gods. Dia tidak akan pernah menjadi tua karena apa? She was granted eternal youth. Ya, dia dijamin untuk muda selamanya by the gods, oleh dewa. Number 3, there he met a beautiful young woman. Di sana dia ketemu dengan seorang wanita muda yang cantik. He did not know that she was Dayang Sumbi. Dia tidak tahu bahwa itu adalah Dayang Sumbi. One day sang kuryang went back to his village. Suatu hari sang kuryang kembali ke desanya. He was big and strong. Dia besar dan kuat. Demikian makna dari masing-masing kalimat. Sekarang kita akan menyusunnya. Ingat kembali alur cerita pada paragraf 3 ini, yaitu apa? Ketika sang kuryang kembali ke desanya. Oke, sekarang kita tentukan. Which one is the first sentence in this paragraph? Mana kalimat pertama yang tepat untuk paragraf ini? Kita pilih yang memungkinkan. Oke, umumnya kalimat pertama dalam satu paragraf itu dalam cerita biasanya menyebutkan time, ya, waktu. Dari 6 kalimat ini ada satu yang mana? Iya, ini dia, ya. One day sang kuryang went back to his village. Pada suatu hari sang kuryang kembali ke desanya. Nah, kita tinggal cari kalimat berikutnya. Yang kita pahami, ya, sang kuryang itu sekarang menjadi sosok yang kuat dan besar, yang dulunya anak-anak. Nah, ya, kalimat mana tuh? Ya, he was big and strong. Dia seorang laki-laki yang besar dan kuat, ya. Apa selanjutnya alur ceritanya? Oke, apakah jatuh cinta dulu? Dia tidak pernah tua dulu? Iya, tentunya dia bertemu dulu. Yang mana? Oke, ini. There he met a beautiful young woman. Dia ketemu dengan seorang perempuan muda yang cantik. Ketika sudah ketemu, sang kuryang, ya, jatuh cinta. He fell in love with her at the first sight, pada pandangan pertama. Kenapa dia jatuh cinta? Karena tidak tahu, ya. Yang mana kalimatnya? Yang tidak tahu bahwa dia tuh Dayang Sumbi. Ini, ya. He did not know that she was Dayang Sumbi. Dia tidak tahu bahwa itu Dayang Sumbi. Kenapa tidak tahu? Karena apa? Ya, terakhir nih. Kalimat yang keenam, she could never get older because she was granted eternal youth by the God. Dia tidak akan pernah jadi tua karena dia sudah dijamin untuk muda selamanya oleh dewa. Lengkap sudah urutannya, ya. Nah, sekarang kalau kita tulis kembali kalimatnya menjadi seperti ini. Nah, latihan ini memerlukan sekali lagi pemahaman terhadap masing-masing kalimat dan juga alur cerita dari sang kuryang ini. Oke, baik, kita coba ke paragraf berikutnya. Oke,
Berbekal itu, mari kita bahas satu persatu makna kalimatnya supaya kita bisa dengan mudah menyusunnya. Number one, then she got an idea. Kemudian dia mendapatkan ide gagasan. Yang kedua, Dayang Sumbi saw the bad scar on his forehead. Dayang Sumbi melihat luka, ya, bekas luka, scar, bad scar, artinya bekas luka yang buruk, ya, artinya pada saat itu memang dipukul sehingga berbekas sangat besar atau jelek, ya, on his forehead. She gave him a task which she thought was impossible for him to do. Dia memberinya satu tugas yang dia pikir itu tidak mungkin dilakukan olehnya. Kalau number 4 maknanya, she told him the truth again and again. Dia mengatakan kepadanya yang sebenarnya lagi dan lagi. But he would not believe her. Tapi dia tidak mempercayainya. Sang Kuryang, ya, tidak percaya pada Dayang Sumbi. Number 5, maknanya, one day he approached Dayang Sumbi to propose her. Suatu hari, dia, maksudnya Sang Kuryang, mendekati Dayang Sumbi untuk melamarnya. Number 6, she asked him to make her a lake and a boat in one night. Dia meminta untuk membuatkannya sebuah danau dan perahu dalam satu malam. Number 7, she soon realized that he was her own son. Dia segera menyadari bahwa dia itu anaknya sendiri, Sang Kuryang. Number 8, she was thinking hard. Dia berpikir keras to find a way, untuk mencari cara, not to marry him, untuk tidak menikahinya. 9, number 9, she did not know Sang Kuryang had genies to help him to do the task. Dia tidak tahu Sang Kuryang memiliki jin untuk membantunya melakukan tugas itu. Okay, now let's put the sentence in the right order. Kita susun kalimat ini sesuai susunan yang benar. Oke, masih ingat kalau di paragraf itu biasanya dalam cerita, sebuah cerita diawali dengan apa? Ya, mengatakan waktu. Di sini mana? Ya, one day. Ini ya. One day he approached Dayang Sumbi to propose him. Suatu hari dia mendekati Dayang Sumbi untuk melamarnya. Ketika mendekati, apa yang terjadi? Apakah dia dapat ide dulu? Apakah Dayang Sumbi melihat luka? Betul, ini nih, ya. Dayang Sumbi saw the bad scar on his forehead. Dayang Sumbi melihat luka, bekas lukanya, ya, di kepala bagian depan, di jidatnya. Setelah melihat, apa yang terjadi berikutnya? Apakah dia memberikan tugas? Apakah dia mengatakan sebenarnya? Atau dia meminta membuat danau dulu? Tidak kan, ya? Si Sun, dia segera sadar bahwa dia anaknya. Ya, ini yang tepat, ya. Ketika melihat luka, bekas luka, dia sadar bahwa itu anaknya. Ya. Oke, berikutnya setelah tahu dia itu anaknya, maka Dayang Sumbi apa kira-kira? Dapat ide? Gak mungkin. Dia meminta sebuah tugas? Gak mungkin. Nah, ini yang paling tepat. Dia menceritakan yang sebenarnya lagi dan lagi. Maksudnya bahwa dia itu anaknya, anak Dayang Sumbi. But he would not believe her, tapi dia tidak mau percayainya. Nah, kalau tidak mau mempercayainya, ini berpikir keras untuk mencari cara ini, ya. Dia berpikir keras untuk mencari cara supaya tidak menikahinya. Ketika berpikir keras, pasti kemudian dapat ide. Yang tadi mana yang dapat ide? Ya, nomor 1 di atas. Kemudian, she got an idea. Dia dapat ide. Nah, idenya apa? Ya, tentu memberikan tugas dulu. Selanjutnya, membuat danau tugasnya. She gave him a task which she thought was impossible for him to do. Dia memberi sebuah tugas yang dia pikir itu tidak mungkin dilakukannya. Tugasnya apa? Ini dia
She asked him to make her a lake and a boat in one night. Dia meminta, ya maksudnya, membuatkan dia sebuah danau dan sebuah perahu dalam satu malam. Dia pikir apa? Dia pikir itu tidak mungkin. Padahal ini yang terakhir, ya. Dia tidak tahu Sang Kuryang punya jin. Nah, sudah lengkap, kita susun kembali sesuai alur ceritanya. Kalau kita susun, bentuknya menjadi seperti ini. Sekarang saatnya kalian yang mengerjakan tugas. Ini bagian akhir dari cerita Dayang Sumbi, ya. Kalian ingat-ingat alur cerita bagian akhir, kemudian pahami kalimat per kalimat, baru disusun susunan kalimat itu sesuai alur cerita yang sudah kalian ketahui. Selanjutnya, bagian akhir dari pelajaran kita, Bapak inginkan, I want you to get moral value from the story. Untuk mendapatkan pesan moral dalam cerita ini. We reflect on our learning. Kita refleksikan pelajaran kita. We will discuss to complete the statement in the box. Kita lengkapi kalimat ini. Apa kalimat-kalimat ini maksudnya? Kalian nanti tulis di bagian akhir. I have learned many new words from Sang Kuryang. Saya sudah belajar banyak kata baru dari cerita Sang Kuryang. They are, apa saja kata barunya? You write down here. Next, I have learned from the main character. Saya sudah mempelajari atau belajar dari karakter utama di cerita itu. Siapa? Sang Kuryang. Nah, belajar dari Sang Kuryang, bahwa, nah, moral value-nya apa? Yang kalian bisa dapat di situ, ya. Apakah moral value-nya, pesan moralnya yang positif atau negatif? Itu terserah pandangan kalian. Terakhir, I have learned from Dayang Sumbi that saya telah belajar dari Dayang Sumbi bahwa apa kira-kira kejujuran atau apa dan seterusnya. Okay, my student, that's the end of our study. Have a nice day. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.